Abu Ali. Di Arab biasa begitu. Ini namanya kunyah. Nama aslinya siapa? Anas bin Malikin. Abu Hamzah punya nama Anas bin Malik. Dulu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kaum muhajirin yang tinggal di Madinah menyambut Nabi akan kedatangan Nabi di Madinah. Seluruh orang-orang atau kaum Ansor, maksud saya kaum Ansor yang tinggal di Madinah itu menyambut Nabi. Nah, di antara kaum Ansor saking senangnya Nabi datang ke Madinah, di antara mereka ada yang memberikan tanahnya, ada yang ngasih Nabi rumah, ada yang ngasih Nabi berupa harta benda dan lain sebagainya. Ada di antara kaum Ansor seorang wanita yang namanya Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini gak punya apa-apa. Ummu Sulaim miskin lah kalau bahasa kita. Cuman dia memiliki seorang anak. Apa kata Ummu Sulaim kepada Nabi? Wahai Nabi, orang lain memberikan engkau harta benda yang mereka miliki, namun aku tidaklah memiliki harta benda yang berharga kecuali seorang anak yang aku punya ini. Maka bawalah anakku ini untuk membantumu di hari-harimu. Siapa nama itu anak? Nama itu anak namanya Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik ketika diterima Nabi itu Nabi doain, Pak. Ya, kata Nabi dalam doanya, Allahumma akthir malahu wa akthir auladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta si Anas bin Malik ini. Bukan cuma harta, tapi Nabi doain juga, perbanyak juga ya Allah anak keturunannya. Maka di antara sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, di antaranya adalah Anas bin Malik. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain panen korma kebunnya itu setahun sekali, lain dengan Anas bin Malik. Beliau punya kebun korma 1 tahun panennya 2 kali, khusus punya Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas didoain sama Nabi, Allahumma akthir malahu. Nggak sampai di situ, Anas bin Malik juga didoain oleh Nabi agar umurnya agar hartanya dibanyakin biar jadi orang kaya. Maaf, tadi apa katanya? Wa akthir auladahu. Anas bin Malik juga didoain sama Nabi biar anak keturunannya ini banyak berkah. Maka di antara para sahabat ini yang memiliki anak terbanyak adalah Anas bin Malik. Ya, itu setelah beliau wafat dihitung anak cucunya itu 100 lebih. Ya lebih banyak, Pak, dari biji tasbih. Biji tasbih 99. Lah Anas bin Malik anak cucunya sampai 100 lebih. Apa makna daripada doa Nabi kepada Anas bin Malik ini? Nabi doain supaya Anas jadi orang kaya. Allah ijabah. Anas di antara sahabat-sahabat Nabi terkaya. Walaupun paling kayanya sahabat Nabi itu yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, Dr. Syafi Antonio meneliti kekayaan warisan daripada Abdurrahman bin Auf kalau dikonversikan ke rupiah itu sebesar 4 triliun lebih. Abdurrahman bin Auf satu orang doang, belum sahabat yang lain. Apa maknanya dari doa Nabi ini? Bahwasanya zuhud itu bukan berarti meninggalkan harta, bukan berarti meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan segala bentuk kekayaan. Bukan. Wong sahabat Nabi yang saking zuhudnya aja mereka itu kaya raya. Banyak sahabat Nabi yang kaya. Jadi pemahaman kita tentang zuhud jangan sampai dipersempit. Bukan zuhud itu meninggalkan dunia, hal-hal yang berbau duniawi. Oh, Abdurrahman bin Auf kurang apa kayaknya, Pak? Bahkan sampai saat ini
ini belum ada orang yang kayaknya sekali Abdurrahman bin Auf, padahal beliau itu adalah sahabat Nabi dan terkenal zuhudnya. Bukan berarti yang namanya orang zuhud itu meninggalkan nikah. Jangan ntar ada anak muda rapi ngaji, ente kenapa nggak nikah? Oh saya zuhud, saya nggak nikah, saya nggak kerja. Oh kalau bahasa Jambi itu namanya bongak pak. Zuhud itu bukan begitu. Nah ini Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki riwayat hadis banyak ya, selain Abu Hurairah dan lain-lain. Anas bin Malik ketika diserahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk membantu Nabi, umur beliau itu baru 10 tahun. 10 tahun beliau hidup, diserahin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih Nabi, saya serahkan anak saya, kata Ummu Sulaim, untuk membantumu di hari-harimu. Berusia 20 tahun beliau mengambil selama 20 tahun. Nah 20 tahun atau setengah daripada hidupnya dipasrahkan untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu Allah meridhoi Anas bin Malik. Dijelasin siapa Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bersabda, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman, tidak memiliki keimanan yang sempurna atau enggak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ini kan kita semua ngaku beriman, ya enggak? Bila kita semua ngaku bahwa tiap-tiap kita beriman. Tapi kata Nabi, kalau kita belum mempraktekkan apa yang ada di hadis ini, maka keimanan kita belum dikatakan sempurna. Boleh aja kita ngaku beriman. Kalau ngaku mah siapa aja bisa ngaku. Cuman masalahnya keimanan kita diakui nggak sama Allah. Nah salah satunya, coba buat kita introspeksi diri. Keimanan kita udah sempurna atau belum? Apakah kita udah menjalani hadis ini? Mana kata Nabi, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Ini hadis kayaknya nggak cukup satu pertemuan ya, jadi kita bahas di beberapa pertemuan karena ada beberapa poin daripada fiqhul hadis, kandungan hadis yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama sudah saya singgung masalah keimanan. Iman, tiap-tiap dari kita punya iman, tiap-tiap dari kita mengaku bahwasanya kita orang yang beriman. Apa sih iman itu? Ulama mengatakan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkani. Yang namanya iman itu adalah mempercayai sesuatu, membenarkan sesuatu, apa yang kita yakini bil qalbi, dengan hati kita. Kita yakini dengan hati sesuatu yang memang benar-benar kita yakini. Nggak cuma cukup di hati, tapi kudu ada ikrar. Ikrarnya dengan apa? Bil lisan, bahwasanya kita mempercayai. Maka kan kita kalau melihat orang mu'alaf masuk ke dalam Islam, ada ikrarnya. Apa ikrarnya? Penetapan keimanan mereka. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah
yang di mulut yang kita ucap namanya ikrar. Tapi nggak cukup kalau yang namanya iman itu cuma dibenerin dengan hati, diikrarkan dengan lisan. Ada satu syarat lagi, mana wa'af'alun biarkanin, dan harus iman itu dilaksanakan, dikerjakan biarkanin dengan rukun-rukun ataupun perbuatan-perbuatan. Nah, kaitan keimanan ini Syekh Nawawi Al-Bantani ya mengklasifikasikan, membagi tingkatan iman itu ke dalam 5 tingkatan. Udah saya paparin di dalam makalah tersebut, ada 5 tingkatan keimanan yang saya nukil dari kitab Kasyifatus Saja oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau kita sering ngaji nanti suka dengar ada yang namanya Imam Nawawi, ada yang namanya Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu punya kitab, asli orang Indonesia, produk Banten, Pak Nara, cuman wafatnya di Mekah. Kalau Imam An-Nawawi memang produk sana. Nah, kalau kita nih ulama Nusantara yang mendunia, salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak karyanya. Nah, di antara karya beliau adalah kitab Kasyifatus Saja bi Syarhi Safinatin Najah. Ya, kitabnya namanya Kasyifatus Saja, kitab fikih. Ini syarah daripada kitab Safinatun Najah. Nah, di dalam Kasyifatus Saja Syekh Nawawi jelasin bahwasanya iman itu terbagi kepada 5 tingkatan keimanan. Nih kita nih yang udah hidup sekian lama, dari 5 tingkatan ini, yuk malam ini kita introspeksi diri kita, udah sampai mana tingkatan keimanan kita. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkatan yang pertama adalah iman taklidin. Iman taklid. Apa itu iman taklid? Syekh Nawawi bilang yang namanya iman taklid itu al-jazmu biqaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan. Iman taklid itu adalah berpegang teguh pada perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil. Orang lain bilang A, kita percaya aja tanpa melihat bukti. Huruf A itu lengkung, berbentuk sudut, tengahnya dicoreng, itu namanya huruf A. Loh, kita iya aja tanpa kita tahu buktinya benar nggak nih, tanpa kita cari tahu bukti bahwasanya huruf A itu emang benar apa yang dikatakan sama orang tersebut. Kalau dalam masalah keimanan, iman taklid ini iman yang paling rendah, iman yang paling dasar. Apa itu iman taklid? Seseorang mengaku iman, mengaku percaya kepada Allah, mengaku tahu bahwasanya Allah itu ada, dia yakin, tapi tanpa mengetahui dalil bahwasanya Allah itu ada. Ini biasanya yang begini adalah iman keturunan. Emak bapaknya iman, anaknya ngikut-ngikutan iman, cuman ngikut-ngikutan doang tanpa mengetahui dalil adanya Allah. Maka ketika ditanya, ente percaya bahwa Allah itu ada? Oh ada, saya percaya. Kalau memang ente percaya, buktinya apa? Ya pokoknya kalau kata emak bapak saya, Allah itu ada pak. Buktinya apa? Ya pokoknya begitu kata emak bapak saya. Dan dia nggak bisa memberikan bukti secara konkret, nggak bisa memberikan bukti-bukti sekecil apapun bahwasanya Allah itu ada. Ya kalau bahasa kita taklid itu cuma ikut-ikutan doang. Nah, model iman yang begini sah, tapi dihitung orang yang memiliki keimanan taklid seperti ini, imannya sah tapi bermaksiat. Maka seumur hidupnya kalau dia nggak mencari dalil tentang benar adanya Allah, dosa. Maka kita yang di sini nih kudu tahu
Kalau kita ngaku beriman, maka keimanan kita jangan sampai ada di tingkatan yang paling dasar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memiliki keimanan dalam tingkatan yang paling dasar ini, kita dihukumi berdosa. Iman kita sah, diakui sah, tapi berdosa. Maka kata Imam Al-Haramain, orang yang model begini nggak bisa masuk ke dalam surga, kata Imam Al-Haramain. Ya, sebab apa? Dia nggak punya bukti tentang adanya Allah. Dan disebutkan kata Syekh Nawawi, wa huwa yahsihu imanuhu ma'al isyani bitarkihin nazar in kana qadiran 'ala dalili. Keimanannya sah, tapi dia dihitung bermaksiat lantaran nggak mau cari tahu, nggak mau ngaji. In kana qadiran 'ala dalika, jika ia mampu untuk melaksanakan pencarian tersebut. Oh Pak, kalau kita di kampung ini di Cidodol Pak, asal kita mau, asal kita sanggup, kita mau ngaji jam berapa aja, ada aja Pak majelis. Maka wajib bagi kita untuk tahu tentang adanya Allah itu. Kalau kita nggak tahu dalil tentang adanya Allah, maka kita dihukumi mukmin yang berdosa. Sebab apa? Kita hidup dekat sama ulama, terkecuali kita hidup di pedalaman. Gak ada ulama sama sekali. Ada ulama tapi jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 90 kilo. Maka kalau kasusnya seperti itu, orang yang begini dimaaf keimanannya. Kita dimaaf enggak. Kalau bahasa saya di sini mah ulama setajung. Ulama banyak banget, tinggal kita doang mau ngaji apa kagak, mau cari tahu apa enggak. Ini keimanan yang pertama jenisnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu iman taklid. Jenis iman yang kedua adalah imanu ilmin. Iman ilmu. Apa itu imanu ilmin? Kata Syekh Nawawi, ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Yang namanya iman ilmu itu adalah mengetahui akidah-akidah, dasar-dasar keimanan beserta dalil-dalilnya. Gampangnya begini, kalau tadi jenis iman taklid itu dia ngaku iman tapi dia nggak bisa memberikan bukti bahwasanya Allah itu ada. Nah, kalau iman yang kedua, jenis iman ilmu ini, dia ngaku iman dan dia bisa memberikan bukti adanya Allah tanpa dalil yang ribet-ribet, tanpa dalil yang susah-susah. Kang Husain percaya Allah itu ada. Oh, saya percaya. Buktinya apa? Itu saya keluar langit selebar-lebarnya langit, nggak ada tiang penyangganya. Kalau yang bikin bukan Allah, nggak mungkin. Insinyurnya insinyur nggak mungkin bisa bikin bangunan sebegitu megahnya tanpa tiang pancang. Pasti yang bikin bukan manusia nih. Maka langit itu tanda adanya Allah. Ini kan dalil dasar. Nah, minimal banget orang ngaku iman, ketika imannya itu tidak mau dikatakan berdosa, maka dia harus berada pada tingkatan yang kedua ini. Sering kita dengar bahasanya namanya ilmul yakin. Ini dia tingkatan keimanan yang kedua, yaitu imanu ilmin, atau yang kita sebut sebagai ilmul yakin. Kita ngaku iman dan kita tahu seminimal-minimal dalil tentang sifat-sifat Allah. Nah, kata Syekh Nawawi, wa kullal ismaini sahibuhuma mahjubun an zatillah. Pemilik kedua bagian tingkatan keimanan ini, ya, mahjubun an zatillah, masih terhijab daripada zatnya Allah. Belum bisa kita ngerasain Allah, hadirnya Allah pakai hati kita, belum bisa kalau iman kita masih di dalam dua tingkatan ini. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah imanu iyanin. Apa imanu iyanin? Ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi.
yaitu mengenal Allah dengan muraqabah, dengan pendekatan hati. Fala yagibu rabbahu an khatirihi tarfata ainin, sehingga tidak hilang Tuhannya dari lintasan hatinya, walaupun hanya sekejap mata saja. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu, bahkan rasa takutnya kepada Allah itu abadi selamanya di dalam hatinya. Maka ia akan selalu merasa bahwa Allah itu senantiasa selalu mengawasinya. Nah, ini tingkatan iman yang ketiga, namanya imanul yakin. Ini lebih mantap lagi ketimbang tingkatan yang kedua tadi. Sebab apa? Hatinya, di dalam hatinya dia selalu merasa Allah itu selalu mengawasi saya. Nah, orang kalau udah imannya dalam tingkatan ini, nggak mungkin dia berani untuk bermaksiat kepada Allah. Dulu Pak, kita masih punya orang tua kita masih punya bapak kita terkenal galak misalkan. Di rumah ada larangan dari bapak kita, kagak boleh ngerokok. Dulu nih, waktu bapak kita masih hidup, kagak boleh, anak-anak saya kagak boleh ada yang merokok. Nah, saat ada larangan tersebut, bapak kita ada di rumah, berani nggak kita nyundut rokok kira-kira? Kenapa nggak berani? Takut. Kenapa takut? Karena diawasi sama bapak kita, makanya kita nggak berani. Nah, orang yang beriman, manakala imannya udah sampai pada tingkatan yang ketiga, yaitu imanul yakin, atau yang kita sebut sebagai ainul yakin, maka orang ini nggak berani untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dalam hatinya dia bilang ada CCTV, gerak-gerik saya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak berani untuk bermaksiat. Nah, kira-kira nih, jawab sendiri dah dalam hati, iman kita udah sampai sini belum? Maka kemarin Ramadan itu kan sebulan penuh kita digembleng, kita dididik. Maka Ramadan kan namanya madrasah, sekolah, diantaranya nyekolahin keimanan kita. Ya kan, Ramadan kita semua punya rasa khauf, punya rasa takut. Saat kita sendirian di rumah, bini nggak ada, anak nggak ada, bangun tidur biasa kita nyeduh kopi. Kemarin Ramadan, bini nggak ada, anak nggak ada. Jam 9 pagi di luar Ramadan kita biasanya nyeduh kopi, ya. Nah, saat kemarin Ramadan kira-kira jam 9 pagi kita masih nyeduh kopi apa kagak? Kagak. Lantaran apa? Lantaran puasa. Ya memang puasa, tapi lebihnya apa? Bisa aja kan kita batalin puasa kita, nggak mau. Kenapa? Saat itu kita yakin, biar kata saya minum kopi ini, tapi Allah pasti ngelihat saya. Biar kata istri saya nggak ada, anak saya nggak ada, di rumah saya sendiri, lapar selapar-laparnya saya tahan, walaupun saya tahu di bawah tutup saji ada rendang bekas sahur. Kan begitu. Itu latihannya Ramadan, biar keimanan kita yang tadinya tingkatannya di kedua naik ke tingkatan ketiga. Biar keluar dari madrasah Ramadan kemarin, di 11 bulan ke depan nih, diri kita selalu merasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya Ramadan, berhasil atau kagaknya, lulus atau lolosnya, bukan ditentukan pada akhir Ramadan, bukan saat Idul Fitri, bukan. Tapi kita yang nilai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nih 11 bulan ke depan, masih nggak kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah Ramadan kita? Ada dampaknya nggak ke diri kita di 11 bulan ke depan? Kalau di 11 bulan ke depan ibadah kita makin merosot, maksiat kita naik, berarti kita gagal dalam menjalankan madrasah Ramadan. Pontennya dirapot 5.
Ini iman pada tingkatan ketiga. Jadi orang ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya maqam muraqabah atau yang kita kenal sebagai ainul yakin. Kemudian tingkatan yang keempat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang namanya iman pada tingkatan yang keempat adalah iman hakin, iman hak. Apa itu iman hakin? Ru'yatullahi biqalbihi. Pemilik keimanan pada tingkatan yang keempat, ia dapat melihat Allah dengan hatinya. Cuman jangan digambarin bentuknya Allah kayak gimana, bukan begitu maksudnya. Sehingga ulama mengatakan al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang yang arif, orang yang udah mengenal Allah, yara rabbahu fi kulli syai'in, ia akan melihat Tuhannya di segala sesuatu yang ia lihat. Orang kalau naik keimanannya pada tingkatan yang keempat, ya ini udah termahjub dari hawadith, dari makhluk. Contoh, ketika dia makan emping, wah, yang dia lihat bukan emping, tapi emping itu bisa mengembalikan hatinya kepada Allah. Ini emping saya dapat dari Serang, saya goreng, saya makan, oh rasanya enak, renyah. Allah pinter banget. Begitu kuasanya Allah menciptakan emping ini. Oh, saya makan jeruk. Ini jeruk walaupun cuma disiram-siram sama petani, petani nggak pernah ngasih gula ke dalam jeruk ini. Tapi ketika saya makan, kok rasanya manis. Betapa kuasanya Allah menciptakan makhluk yang namanya jeruk. Tuh, apapun segala sesuatu yang ia temui dapat mengembalikan hatinya kepada Allah. Ini tingkatan iman yang keempat. Nggak kayak kita, Pak. Kalau kita ada lain. Lihat emping yang kita kata apa? Asam urat. Lihat kambing yang kita kata apa? Kolesterol nih. Beda. Kenapa? Iman kita belum sampai pada tingkatan ini. Jadi apa yang kita lihat, maka jarang untuk mengembalikan kita kepada Allah. Terkadang yang kita lihat bikin waspada diri. Ya, kalau emang kita masih mikir-mikir seperti itu, ya berarti iman kita belum sampai pada tingkatan yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini namanya imanu hakikoh. Iman hakikoh itu apa? Al-fanahu billahi wasukru bihubbihi wasakru bihubbihi fala yashhadu illa iyyahu. Iman yang kelima, pada tingkatan yang kelima ini adalah fana dengan mengingat Allah dan mabuk cinta kepada Allah. Fala yashhadu illa iyyahu, sehingga orang yang memiliki keimanan pada tingkat kelima ini tidak melihat sesuatu pun kecuali Allah. Ini kalau diibaratin sama Syekh Nawawi, ya, dalam kitab tersebut, orang yang keimanannya udah pada tingkat kelima itu seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Jangan laut kejauhan dah. Ini Pak, kita Pak, Bu, kalau kita lagi kelelep tenggelam di kolam renang, ini kolam renang 3 meter, kita nggak bisa berenang, kemudian kita tenggelam, yang kita lihat apa? Begitu kita buka mata, yang kita lihat apa? Depan kita ada apa? Air. Belakang kita, kanan kita, kiri kita, sekeliling kita air semua. Nah, orang kalau udah keimanannya pada tingkat yang kelima ini, maka nggak ada sesuatu yang dilihat kecuali Allah. Kenapa? Udah mabok cinta kepada Allah. Maka sering tuh kita dengar bahasa-bahasa itu orang majeduk. Tahu majeduk? Kelakuannya kayak orang gila, tapi kata-katanya mustajab, diijabah oleh Allah. Ya, yang kita kenal tuh di antara para habaib zuriyahnya Rasul, ada beberapa
Beberapa yang mahjub bukan gila, saking cintanya kepada Allah, maka nggak ada sesuatu yang dia lihat terkecuali Allah. Udah tahu ceritanya Laila Majnun? Ya, Kais dan Laila. Oh, itu si Kais ketika dia mau datang ke rumah Laila, saking cintanya sama Laila, dia nggak sadar tuh. Begitu dia lewat suatu jalan, ada sekelompok orang sedang melaksanakan sholat. Itu si Kais Majnun lewat aja. Dia nggak lihat ada orang lagi sholat. Begitu dia pulang dari rumah Laila, ditegur sama yang tadi sholat. Majnun, ente tadi jalan lewat depan kami yang sedang sholat, nggak punya adab ente. Emang ente nggak ngelihat saya lagi sholat? Emang ente nggak ngelihat kami sedang sholat jamaah? Dibalas sama Kais, karena saya saking pengennya ketemu Laila, saking saya mencintai Laila, maka nggak ada sesuatu pun yang saya lihat terkecuali Laila. Ente kalau ngaku cinta kepada Tuhan, harusnya ketika saya lewat ente nggak sadar. Kenapa ente ngelihat saya ketika saya jalan, padahal ente sedang sholat? Ini kan namanya kena balik dia, Pak. Nah, orang yang udah keimanannya pada tingkatan yang kelima, udah nggak ada lagi yang dilihat daripada makhluk terkecuali Allah. Maka nggak jarang orang yang sampai pada tingkatan ini disebut majnun. Kelihatannya, fisiknya udah kayak orang gila, kelakuannya. Cuman inilah yang namanya makom musyahadah. Orang ini udah connect kepada Allah, nggak ada lagi yang dia pengenin di dunia ini terkecuali pengen buru-buru cepet-cepet bertemu kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari kelima tingkatan iman ini kita udah sampai mana? Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seminimal-minimalnya kalau kita ngaku beriman, maka kita paling kagak ada posisi di dua teratas tadi, di poin 1 ataupun poin 2, iman taklid atau iman yang kedua. Iman apa tuh? Imanu ilmin. Ya, kalau kita pilih poin pertama, sah iman kita tapi berdosa. Kalau mau selamat, paling kagak minimal keimanan kita ada di tingkatan yang kedua. Begitu. Nah, ini orang yang pada tingkatan dua tingkatan ini masih termahjub daripada zat Allah. Batasnya sampai sini. 3, 4, 5 itu nanti akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Jadi nggak bisa kita paksain diri, mau udah di tingkatan yang ketiga, bentar lagi mau 4 ini, nggak bisa begitu. Allah yang ngasih. Ya, caranya riyadhah kita kudu banyak, sholat kita kudu rajin, taat kita kudu banyak, maksiat kurangin. Nah, dengan seperti itu nanti Allah bakal kasih kesejukan dalam hati kita untuk lebih taat kepadanya. Baru dah kita mulai ngerasain takut, ngerasain khauf, bahwasanya segala perbuatan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.